Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mencoba kembali bincang-bincang santai. Pada kali ini kita akan membahas seputar isu ekonomi. Kita tahu bahwa bulan-bulan terakhir ini situasi ekonomi global dalam keadaan mencemaskan, menegangkan lebih tepatnya gitu. Hampir semua negara itu bersiap-siap melakukan sesuatu persiapan-persiapan entah dengan mengurangi belanja begitu kan, atau dengan penghematan, atau bahkan persiapannya itu sudah tidak sekedar persiapan menghadapi kemungkinan buruknya ekonomi global itu, tapi persiapannya lebih banyak kepada persiapan situasi yang paling darurat atau paling gawat, yaitu perang itu. Artinya apa? Ekonomi dunia atau kondisi dunia sekarang itu dalam situasi menunggu itu. Menunggu sesuatu yang tidak pasti itu. Yang pastinya adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Dua hal yang harus kita pahami bahwa politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Ekonomi dan politik ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Tan Malaka menulis sebuah buku yang berjudul Gerpolek. Gerpolek itu gerakan politik ekonomi gitu. Mungkin beliau paham ya bahwa ekonomi dan politik itu adalah suatu hal yang jalan beriringan gitu. Jika satu saja kita abaikan, maka kedua-duanya akan runtuh itu. Misalnya ekonomi tanpa politik, kita akan menjadi bulan-bulanan ya. Bulan-bulanan bangsa lain gitu. Politik tanpa ekonomi juga tidak jalan gitu. Gimana mau jalan? Pelumasnya tidak ada, bensinnya tidak ada. Bensin jalannya politik itu adalah ekonomi gitu. Makanya dalam tanda kutip wajar ya, setiap ada pemilu maka dipastikan pemilu itu dananya besar gitu. Karena ongkos politik itu mahal itu. Bukan berarti jabatan itu mahal ya. Namun situasinya memang seperti itu kalau kita berbicara politik modern gitu. Kecuali kalau bangsa atau negara itu menganut sistem monarki. Ya. Monarki tidak ada pemilu gitu. Politik di negara monarki itu boleh dibilang adem ayem gitu. Politik itu hanya ada di tataran elit. Rakyat tidak pernah dilibatkan gitu. Tapi di negara demokrasi atau negara yang mengaku demokrasi, politik itu adalah sesuatu yang niscaya menjadi bahan cerita mulai dari kalangan elit sampai kalangan rakyat biasa itu. Jadi jangan pula orang-orang dibungkam ketika bicara politik gitu. Ketika masyarakat itu dilarang bicara politik, maka terciptalah masyarakat yang bodoh gitu. Tidak tahu menau dengan asal usul dan dirinya begitu, dan situasi yang terjadi gitu. Nah, kita sebagai bangsa yang memilih demokrasi sebagai jalan republik, maka politik itu harus membumi gitu. Artinya apa? Politik itu diperbolehkan dibincangkan oleh siapapun gitu. Tidak harus dia seorang pakar politik ya gitu. Kalau pakar politik tentu beda lagi cara pandangnya gitu kan.
Cara pandang orang awam terhadap politik tentu beda dengan cara pandang seorang pakar politik dalam membahas politik itu sendiri. Nah, kita kembali kepada persoalan politik dan ekonomi itu. Di era modern ini, politik dan ekonomi itu tidak boleh dipisahkan oleh sebuah negara itu. Karena menyangkut kebijakan gitu ya. Kebijakan itu berhubungan dengan politik. Nah, dampak dari kebijakan itu adalah perputaran ekonomi gitu. Misal BBM naik itu kan keputusan politik. Dampak dari BBM naik adalah situasi ekonomi gitu. Jadi beriringan ya gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu kita sepakati bersama bahwa ketika berbicara politik dan ekonomi gitu kan, ini kan berbicara tentang data ya gitu. Pemerintah punya data gitu, dan datanya itu menjadi acuan gitu. Misal, ketika pemerintah mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi sekian persen gitu, maka data yang diambil oleh pemerintah itu adalah data resmi gitu, data yang baku ya gitu ya, data yang menjadi rujukan bagi semua orang gitu. Namun masalahnya berbicara ekonomi atau bicara pertumbuhan ekonomi tidak sekedar data gitu. Tidak bisa kita mengatakan pertumbuhan ekonomi sekian persen lah selesai gitu. Kemudian kita simpulkan bahwa keadaan baik, ekonomi kita bagus, makanya pertumbuhannya sekian gitu. Ada hal yang harus disampaikan pula kepada khalayak ramai, supaya orang paham, supaya orang cerdas, supaya orang mengerti, yaitu data itu bagaimana jabarannya gitu. Penjelasan dari data itu seperti apa gitu. Nah, ini yang kurang diperbincangkan oleh para politisi begitu ya, atau pemerintah gitu. Nah, ketika pemerintah kemarin menyampaikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kuartal 1 itu 5,61% gitu, maka yang heboh itu adalah para pengamat ekonomi gitu, dan pengamat politik. Nah, maka pakar-pakar berbicara di media sosial gitu. Ini tidak salah, gitu. Jangan salahkan mereka gitu. Karena mereka juga punya data dan mereka punya ilmu ketika membaca pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, jadi artinya apa? Kejujuran dalam menyampaikan data itu harus disampaikan. Jangan kita itu dinina-bobokkan terus dengan data gitu. Data yang disampaikan itu harus diterjemahkan pada khalayak umum. Nah, ada seorang influencer lah gitu ya, yang selalu membela pemerintah itu. Membela pemerintah itu tidak masalah ya. Tidak ada yang salah dengan orang yang selalu membela pemerintah ya. Toh gunanya ada ya. Buzzer itu ada gunanya. Jangan bilang buzzer itu tidak ada berguna ya gitu kan. Setidaknya opini publik itu berimbang gitu. Ya. Jangan sampai di masyarakat itu yang muncul adalah pesimis gitu. Sebab kalau pesimis terus-menerus muncul, maka gejolak akan pasti terjadi gitu. Makanya agar pesimisme itu berkurang, maka ada buzzer gitu. Buzzer inilah yang menyampaikan segala sesuatunya dalam keadaan baik-baik saja, Pak Yo. Nah, kata buzzer ini, dia mengatakan bahwa ini sekarang ini anomali itu. Apa anomalinya? Rupiah terus melemah gitu. Ingat ya, per hari ini rupiah sudah di angka di atas 17.000 sekian gitu. Silakan lihat datanya gitu. Apakah ini angka yang masih baik? Saya tidak tahu ya.
Silahkan pakar yang berbicara tentang angka ini gitu. Jadi katanya ekonomi sekarang tuh anomali gitu. Rupiah melemah, emas turun, tapi pertumbuhan ekonomi naik gitu. Bagus lah gitu ya. Menurut saya yang awam ini ya, saya bukan pakar ekonomi ya. Saya hanya sebagai guru IPS saja. Menurut saya sebagai seorang guru IPS ya, masalah kenapa pertumbuhan ekonomi 5,61 sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang saya akan coba bahas kenapa rupiah melemah. Pertama, hutang ya. Pertama masalahnya hutang. Kita punya hutang yang sangat banyak ya gitu ya. Walaupun menurut pemerintah itu masih aman ya. Hutang negara kita, hutang swasta, pemerintah, BUMN semuanya ya, itu sudah hampir menyentuh angka 10.000 triliun gitu. Nah, bunganya saja itu 600 triliun gitu. Dan itu harus dibayar tiap tahun gitu. Nah, hutang yang sedemikian banyak itu bagaimana cara bayarnya? Ya, bayarnya bukan dengan rupiah tapi dengan dolar gitu. Nah, bayar pakai dolar itu secara tidak langsung melemahkan rupiah. Yang kedua, judi online gitu. Nih, para pelaku judi online ya. Semua orang udah tahu judi online itu pusatnya bukan di Indonesia. Servernya itu di Kamboja. Artinya ketika seseorang berjudi lewat online, lewat daring begitu ya, maka ketika dia memasukkan angka nominal rupiahnya itu terbang ke Kamboja. Artinya duit rupiah itu lari keluar gitu, menjadi mata uang asing gitu. Nah, berapa jumlah rupiah masyarakat menengah ke bawah ini yang berjudi online ini lari ke luar? Lebih kurang 1.000 triliun gitu setiap tahun gitu. Nah, ini menurut saya dua hal kenapa rupiah itu melemah gitu. Ya, ditambah lagi mungkin neraca perdagangan kita ya, ekspor impor kita tidak seimbang gitu. Kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Kita lebih banyak membeli daripada menjual gitu. Membeli ya pakai dolar, berhutang pakai dolar, membeli pakai dolar, judi online juga pakai mata uang asing. Ya sudah ya. Jadi ini ilmu dasar ya gitu. Kenapa rupiah melemah gitu. Tidak ada hubungannya dengan Selat Hormuz gitu ya. Selat Hormuz itu hubungannya dengan energi gitu. Kita tahu bahwasanya minyak mentah itu bukan hanya untuk solar, bensin, aftur dan lain-lain itu. Minyak solar itu maksud saya minyak mentah itu salah satu bahan turunannya adalah plastik gitu. Nah, kenapa plastik mahal? Itu jawabannya udah jelas jawabannya kan. Kenapa plastik mahal? Karena minyak mentah lewat Selat Hormuz yang dibatasi. Nah, kenapa harga minyak belum naik? Harga minyak itu sebenarnya udah naik gitu. Cuma pada kualitas minyak tertentu saja. Jadi pemerintah, saya dalam hal ini apresiasi ya, berusaha sekuat mungkin bagaimana BBM dalam hal ini Pertalite ya, yang dikonsumsi tiap hari lah, solar dan lain-lain yang setiap hari untuk kendaraan malah itu tidak naik gitu. Sementara yang lainnya sudah naik, minyak premium ya, minyak yang untuk mobil-mobil mewah itu sudah naik gitu. Ini bagus ya, solusi yang cukup bagus ya menurut saya ya. Jadi subsidi silang itu penting ya gitu.
Saya setuju dengan subsidi silang itu. Karena di banyak negara mereka sukses melakukan subsidi silang itu. Ya memang masyarakat miskin itu harus dibantu gitu, bukan mereka yang membantu itu. Kalau bisa banyak kemudahan untuk masyarakat miskin, menengah ke bawah lah gitu ya. Nah orang-orang kaya itu jangan disubsidi terus gitu, karena mereka sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi itu mungkin ya dalam situasi yang tidak menentu ini, angka baiknya selain persatuan dan kesatuan yang kita terus jaga, yang lebih penting itu adalah bagaimana dalam hal ekonomi kita harus berusaha sehemat mungkin gitu. Saya sepakat dengan daring tadi ya. Ada dalam seminggu tuh 1 hari aparatur sipil negara itu daring gitu agar konsumsi BBM itu bisa dikurangi gitu. Karena ingat ya, Indonesia itu negara pengimpor minyak. Kita sudah keluar dari OPEC sudah jauh-jauh hari gitu. Kebutuhan minyak dalam negeri kita itu 1,5 juta barel sampai 1,6 juta barel lebih kurang gitu ya per hari gitu. Alhamdulillahnya kita ditopang oleh batu bara itu. Kita ini adalah negara pengekspor batu bara yang cukup besar gitu. Dan pembangkit listrik kita rata-rata pakai batu bara. Coba kalau pembangkit listrik kita pakai migas gitu, pakai bensin, pakai solar itu kan lebih banyak lagi. Terpaksa PLN menaikkan harga listrik ya. Nah, kalau sudah naik satu saja listrik naik ya semuanya naik juga. Jadi ini ya. Jadi teori ekonomi modern itu tidak sesederhana yang kita lihat gitu. Semuanya berkaitan erat supply chain ya, misalnya supply chain jaringan-jaringan barang dan jasa itu yang senantiasa kita itu selalu tergantung satu sama lain gitu. Baik, demikian saja bincang-bincang kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.